Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan channel Kode Eksklusif. Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari terkait bagaimana caranya kita melakukan konfigurasi pada eh, modem Huawei tipe EG8145V5 dengan menggunakan fitur port forwarding. Fitur port forwarding ini adalah fitur yang biasa digunakan untuk membuka web server kita yang ada pada komputer server. Jadi membuka website kita yang ada pada web server sehingga bisa diakses secara publik ya oleh user di seluruh dunia ya seperti itu. Sama halnya ketika kita membuat sebuah website lalu kita upload ke hosting, lalu orang-orang ataupun masyarakat gitu ya atau pihak publik itu bisa mengakses website kita. Namun masalahnya adalah website kita disimpan di hosting kan begitu. Nah, berbeda dengan port forwarding, dia dapat melakukan hal yang serupa, namun website kita itu tidak disimpan di hosting, melainkan tetap disimpan pada komputer server seperti itu. Tapi bisa diakses dari luar. Solusinya adalah bagaimana salah satunya yaitu kita harus membuka port 80 teman-teman, yaitu port khusus untuk HTTP dan juga melakukan konfigurasi-konfigurasi yang lainnya seperti itu. Nah, dalam hal ini ada contoh untuk akun username password itu sudah dikasih oleh pihak ISP-nya ya ataupun penyedia layanan internetnya, atau biasanya ada di bagian belakang atau bagian bawah perangkat modemnya ya teman-teman seperti itu. Oke, kita coba masukkan akun username dan password. Di sini kita untuk akun username passwordnya eh, kita rahasiakan ya teman-teman ya, karena masing-masing username dan password berbeda. Di sini username dan password muncul, boleh di save atau tidak. Kemudian ada beberapa menu ya teman-teman, ada banyak menu di sini. Teman-teman silahkan pilih, di situ ada menu forward rule ya teman-teman. Jadi menu forward rule ini di menu forward rule teman-teman boleh silahkan klik lalu lihat deskripsi di bagian bawah. Itu ada informasi terkait provider kita ya seperti itu. Kemudian pada bagian menu submenunya, nah ini pilih port mapping configuration ya atau konfigurasi port forwardingnya. Kemudian di situ ada dua tombol, di bagian tengahnya ada tombol new dan delete. Itu silahkan pilih tombol new, lalu pada bagian formnya di bagian bawah itu akan muncul terkait tipe, application dan juga pilihan-pilihan yang lainnya. Silahkan teman-teman isi ya, isian-isian yang lainnya, mohon maaf. Nah, di sini pilih misalnya di situ ada objek radio button atau option button. Lalu pilih application ya, pilih application, kemudian pada bagian application-nya di situ cari yang namanya web server HTTP. Kita coba cari di bagian bawah ternyata ya. Nah, di sini ada pilihan tadi ya web server HTTP, kemudian untuk mapping name-nya itu boleh bebas ya teman-teman. Di sini namanya adalah website untuk mapping name-nya. Lalu untuk one name-nya itu tidak perlu kita setting ya karena sudah ada muncul otomatis. Kemudian untuk internal host-nya itu biasanya diambil dari alamat IP komputer server kita ya seperti itu. Nah, isinya seperti apa? Nah, nanti kita coba cari. Kita coba cari tahu ya, kita coba cari tahu nama berapa IP address dari komputer server ini ya. Caranya teman-teman masuk ke bagian running ya tadi window R lalu tuliskan cmd. Lalu pada bagian command from, rekan-rekan silahkan masukkan perintah IP config ya atau IP config ya, hurufnya kecil semua. Kemudian nanti ada beberapa informasi terkait Ethernet kita ataupun beberapa IP address kita itu berapa ya teman-teman. Nah, di IP address
ini ada beberapa pilihan. Jadi ada 2 LAN card di sini ya teman-teman. Yang kita gunakan yang pertama ya, LAN card yang pertama, dan kita cari IP address dengan nama ataupun name-nya di situ labelnya IPv4 address teman-teman ya. Yang ini ya, yang pertama IPv4 address seperti itu. Ini saya blur karena terkait informasi juga. Ada di bagian Ethernet adapter inet ya, di poin ketiga IPv4 address. Nah, itu alamat IP yang bisa kita ambil lalu kita pastekan pada modem pada form yang ada pada port forwarding modem tadi teman-teman ya. Bagian internal hostnya teman-teman silahkan copy paste ya, ataupun tuliskan alamat IP dari komputer ini sesuai dengan data yang sudah kita search tadi pada command from teman-teman ya. Internal hostnya dicatatkan IP address komputer ini berapa. Lalu untuk settingan lainnya tidak ada yang perlu kita konfigurasi lagi karena sudah seperti itu konfigurasinya ya. Pada bagian sebelah kanannya juga walaupun itu kosong itu diabaikan saja, nanti juga otomatis terisi ketika sudah kita apply seperti itu. Ini lalu kita apply. Oke. Setelah kita apply seperti ini, maka akan muncul hasilnya berupa mapping name-nya berapa, mapping name-nya apa, one name-nya apa, kemudian untuk internal host-nya berapa, external host-nya berapa, dan untuk status enable-nya dinyalakan. Nah, untuk internal host itu adalah alamat IP yang sudah tadi kita isi berdasarkan IP. Nah, di sini namanya website ya, tadi kita sudah isi. Kemudian untuk one name-nya seperti apa, untuk internal host-nya itu adalah IP address yang kita inputkan ya pada isian form yang tadi seperti itu. Nah, begitu untuk enable-nya itu dinyalakan teman-teman ya. Kemudian kita cek ya apakah IP address kita ini sudah benar-benar terbuka ataukah apakah si port HTTP 80 ini apakah sudah running atau belum, kita bisa cek teman-teman ya. Nah, selanjutnya tahap yang kita lakukan adalah tadi kita sudah mengkonfigurasi port forwardingnya, yaitu membuka port 80 ya, web server HTTP dengan alamat IP dari komputer ini. Selanjutnya kita lakukan pengecekan apakah port 80 pada server ini sudah terbuka atau belum gitu ya. Kalau misalnya sudah terbuka, artinya website kita bisa diakses dari luar ya, secara publik. Kalau misalnya belum, berarti ada yang harus kita perbaiki konfigurasinya seperti itu. Cara untuk melakukan pengecekannya, teman-teman boleh silahkan cari di bagian di halaman website ya, namanya canyouseeme.org. Layanan ini gratis. Ini ya, canyouseeme.org. Nanti dia akan memunculkan tampilan seperti ini. Dia akan membaca pertama IP address kita ya. IP address kita, your IP di sini yang dimaksud adalah IP public ya teman-teman. IP public dari server kita itu berapa? Ya, bukan IP privat. Bukan IP privat yang tadi kita sudah input di form isian ya, bukan. Tetapi IP public yang sifatnya memang publik yang bisa diakses oleh pihak luar ya, oleh publik. Nanti dimunculkan di situ. Kemudian ada port to check-nya itu 80. Itu sudah otomatis ketika kita buka canyouseeme.org itu sudah muncul 80, walaupun sebetulnya tulisan atau angka 80 itu bisa kita ganti dengan beberapa angka di bagian sebelah kanannya ya, entah itu 21, 22, 23 dan seterusnya. Contoh 21 untuk FTP dan lain seterusnya untuk keperluan pembukaan port ya teman-teman.
Oke, kalau sudah ya, kalau sudah kita coba cek port ya teman-teman. Kalau ketika kita cek port lalu ada sebuah pesan sukses, lalu ada tulisan I can see your IP address, IP publiknya berapa dengan portnya 80, your ISP is not blocking port 80. Artinya port 80 pada server ini, pada komputer ini yang menjadi server, web servernya, website kita yang ada pada lokal itu sudah bisa diakses secara publik, teman-teman ya. Untuk meyakinkan apakah IP publik yang ditampilkan pada Can You See Me ini benar adanya seperti itu atau tidak, teman-teman bisa mengecek juga pada sebuah layanan website ya, di Google ya, teman-teman cari di situ what is my IP public. Nah, ketika kita cari IP publiknya, kita search seperti ini. Nah, ini adalah IP publik yang kita miliki pada server kita ya, dari modem Huawei tadi ya, yaitu IP publiknya 182 sekian 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 ya, seperti itu. Ini IP publik yang dimaksud. Dan ini tentunya akan sama dengan IP publik yang ada pada Can You See Me tadi gitu ya. Jika untuk memastikan teman-teman bisa gunakan itu ya. Kemudian tahap selanjutnya adalah kita buka web server yang ada pada komputer kita ya, yaitu pada SEM Control Panel ya. Teman-teman silahkan buka pada semcontrol.exe-nya. Nanti jangan lupa untuk menjalankan Apache dan MySQL pada web server kita. Pastikan running seperti ini ya teman-teman ya. Modul Apache-nya, modul MySQL-nya itu dalam posisi running dua-duanya. Seperti itu. Jangan sampai tidak running ya teman-teman. Ini kenapa munculnya double ya? Karena tadi saya ngekliknya berulang-ulang. Jadi apa namanya itu munculnya juga berulang-ulang seperti itu. Kalau sudah, teman-teman boleh di close saja. Lalu kalau sudah di close, teman-teman boleh silahkan copy IP address-nya pada address bar seperti ini ya. Kemudian kalau sudah, teman-teman silahkan pastekan pada address bar ya IP public tadi seperti ini. Jika hasilnya muncul tampilan seperti ini, tampilan web server SEM ya, muncul seperti ini pada saat mengakses IP public, artinya kita sudah berhasil membuka port 80, bisa mengakses website yang ada pada server lokal kita. Dan kalau misalnya sudah mencapai tahapan ini berarti proses port forwarding kita sudah berhasil teman-teman ya. Nah, IP address-nya ini ya. IP address-nya 182.253 sekian 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 sekian. Itu IP publik yang bisa kita gunakan dan bisa diakses oleh seluruh user yang ada di dunia seperti itu. Namun jika hanya bisa diakses menggunakan alamat IP, agaknya ada yang kurang teman-teman ya. Jadi bagaimana caranya kita mengubah IP publik ini ya, dibungkus lagi dalam bentuk alamat domain ya. Alamat domain di sini bukan alamat domain yang apa namanya? Yang berbayar, tapi kita gunakan alamat domain yang free ya, yang gratis. Oke. Kita cari di sini namanya adalah no IP atau no IP ya, websitenya. Kemudian di situ pilih no IP free dynamic DNS. Nah, bagi teman-teman yang belum punya akun, boleh membuat akun dulu pada menu sign in ya. Pada menu daftar nanti ada pilihan daftar di situ. Kalau memang sudah punya akun, tinggal login saja.
Masukkan username dan password teman-teman. Ya, masukkan username dan password teman-teman yang sudah terdaftar. Seperti itu. Oh, mohon maaf teman-teman, ada kesalahan ya untuk username dan passwordnya. Jadi mohon bersabar. Nah, untuk username dan password ini sudah diverifikasi. Biasanya verifikasinya ada di email ya. Masuk ke email, tinggal kita verifikasi seperti apa namanya verifikasinya itu ada di email teman-teman ya. Jika berhasil, kita sudah masuk ke halaman beranda dari si No IP ini. Nah, di sini walaupun banyak menu, kita tidak perlu pusing-pusing teman-teman ya. Kita pilih menu Dynamic DNS, lalu kita pilih No IP Hostname seperti ini, lalu pilih Create Hostname ya teman-teman. Nah, nanti muncul sebuah form isian seperti ini ya. Hostname-nya apa? Bebas. Nah, dalam hal ini kita tulis hostname-nya adalah tampil web ya. Kemudian untuk domainnya bebas, kita pilih ddns.net ya. Untuk IP address publiknya itu ada di situ otomatis IPv4 tadi ya. Jadi IPv4 itu ada pada create hostname-nya. Itu sudah otomatis terisi isi IP IP publiknya sama seperti IP publik yang tadi kita cari teman-teman ya. Oke, jika sudah untuk nama domain dan juga nama websitenya, kemudian IP address IPv4 address ini sebenarnya tidak perlu diisi karena memang tidak bisa diisi ya. Dia hanya menampilkan IP publik dari komputer ini berapa gitu. Kemudian pilih tombol create hostname. Jika sudah, itu akan diproses. Namanya adalah tampilweb.ddns.net ya. Oke. Nama hostnya, last update-nya kapan, IP targetnya berapa, ya itu IP target adalah IP public ya, IP public yang merupakan IP public dari komputer kita, dari server kita ya. Lalu kita coba jalankan. Bedanya dengan yang tadi, kita menjalankan website kita dengan IP publiknya. Sekarang kita coba jalankan website kita dengan IP publik yang sudah dibungkus dengan nama domain, teman-teman. Namanya adalah tampilweb.ddns.net. Ketika kita running, itu sudah berhasil seperti ini ya, sudah sukses.